Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sina atau Avicenna lahir pada bulan Safar tahun 370 Hijriah atau tahun 980 Masehi di Afshahna, daerah dekat Bukhara yang sekarang bernama Uzbekistan. Beliau dari keluarga Persia dan bermazhab Ismailiyah. Ayahnya adalah seorang gubernur pada masa kerajaan Samaniyah, yaitu pada tahun 819 hingga tahun 1005 Masehi. Sejak masa kanak-kanak, Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermazhab Ismailiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol, sehingga salah seorang guru menasihati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. Beliau belajar Al-Quran sejak usia 5 tahun dengan ayahnya dan telah menghafalnya di usia 10 tahun. Di usia belia, beliau juga mempelajari ilmu akhlak dan bahasa. Beliau suka sekali dengan perpustakaan dan hari-harinya dihabiskan di perpustakaan. Beliau menyukai ilmu kedokteran dan metafisik, sehingga di usia 16 tahun, beliau sudah menjadi seorang dokter. Setelah itu, beliau belajar filsafat kepada Abu Abdillah Al-Natili yang diawali dengan ilmu mantik atau ilmu logika. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dan filosof besar. Beliau adalah sosok yang jenius, gigih, dan haus akan ilmu, dan memiliki daya nalar yang tinggi dan banyak mempelajari sendiri berbagai macam ilmu pengetahuan dengan mudah. Suatu ketika saat beliau membaca buku metafisik karya Aristoteles sebanyak 40 kali sampai beliau menghafalnya. Hanya saja beliau tidak memahami. Meskipun begitu, beliau tidak putus asa. Beliau tetap mencari buku yang bisa menjadi kunci untuk memahami buku Aristoteles. Akhirnya beliau pergi ke satu pasar loak khusus buku filsafat dan menemukan buku karya Al-Farabi untuk sebagai kunci. Beliau adalah sosok yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kreatif, tidak mengenal putus asa, tabah, tekun dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Ibnu Sina juga terkenal sebagai dokter yang handal. Beliau dapat mengobati berbagai macam penyakit, tetapi ketika berhasil mengobati pasiennya, beliau tidak pernah meminta imbalan darinya. Keahliannya di bidang kedokteran menjadi tambah terkenal lagi ketika suatu hari beliau menyembuhkan penyakit Nu Ibnu Mansyur tahun 387 Hijriah atau 997 Masehi, seorang pengusaha Bukhara. Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu seperti hikmah, mantik, dan matematika dengan berbagai cabangnya. Tidak hanya itu, pada usia 18 tahun, Ibnu Sina juga telah menjadi ilmuwan fisika. Reputasinya sangat dihormati dan dia juga sudah menjadi dosen. Karirnya sebagai menteri di pemerintahan Abu Tahrir Syamsud Daulah Dailami tidak mengurangi aktivitasnya dalam mempelajari ilmu. Pada saat itu pun terjadi perebutan tahta oleh para bangsawan dan itu juga tidak mengurangi aktivitas Ibnu Sina dalam mempelajari ilmu. Bahkan Ibnu Sina pernah dipenjara selama 4 bulan karena difitnah oleh lawan politiknya. Itu pun tak membuat Ibnu Sina berhenti. Selama di penjara, Ibnu Sina menghabiskan waktunya dengan menulis buku yang menjadi salah satu masterpiece-nya, yaitu Asy-Syifa. Buku ini membahas tentang metafisika, geometri, medis, musik, sampai fisika. Meskipun Ibnu Sina lebih menonjol pada bidang filsafat dan kedokteran, beliau juga memiliki banyak kemampuan sehingga banyak memberikan kontribusi bagi ilmu-ilmu lainnya. Beliau banyak menulis buku dalam bidang pengetahuan alam, matematika, astronomi, geometri, musik, bahasa, teologi, dan psikologi.
Buku-buku beliau banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa dan menjadi ilmu pengetahuan bagi orang-orang Eropa. Ibnu Sina banyak memiliki karya, baik berupa surat-surat, buku, maupun ensiklopedia. Karya beliau diperkirakan mencapai 276 buah. Di antara banyaknya karya-karya beliau, terdapat karya-karyanya yang sangat terkenal, yaitu 1. Asy-Syifa. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting dan terbesar dari Ibnu Sina, dan terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan filsafat ketuhanan. 2. An-Najat. Buku ini merupakan ringkasan buku Asy-Syifa dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanun dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma, Italia, dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Yang ketiga, Al-Isyarat wa Tanbi'at. Buku ini adalah buku terakhir dan yang paling baik dan pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 Masehi dan sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Yang keempat, Al-Hikmat Al-Masyriqiyah. Ada yang mengatakan bahwa isi buku tersebut mengenai tasawuf, tetapi menurut Carlos Nalino berisi filsafat timur sebagian imbangan dari filsafat barat. Dan yang kelima, Al-Qanun atau Canon of Medicine. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi pada usia 58 tahun dalam perjalanan bersama Rasa Isfahan, lalu dimakamkan di Hamadan. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat manusia dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar Iran di zamannya.